Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersama dan kembali kita dalam kajian malam Kamis. Dan di sini alhamdulillah ikhwan, seperti biasa kita berusaha bersama bareng-bareng. Kita berusaha untuk memahami makna kalamillahi taala, berusaha mentadabburi dan tafahum ma'ani kalamillahi taala, dimulai dari surat-surat yang pendek dahulu yang biasa kita baca, surat Al-Fatihah, kemudian Ad-Duha, dan ke bawah Asy-Syarah At-Tin. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan beberapa ayat pertama di surat Al-Alaq, surat Iqra. Tabaan, alhamdulillah pula insyaallah bareng-bareng kita membacakan doa khatmul Quran yang kita minta nanti semoga Allah Ta'ala mengampuni kita atas segala dosa kita, atas segala keteledoran kita dalam meninggalkan, dalam mengerjakan atau merutini atau merenungi firman-Nya. Kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah kami karena kami telah jauh daripada kitab-Mu. Telah lewat beberapa hari kita jauh dari kitabnya Allah Ta'ala, yang semestinya setiap hari tak luput kita dari firman Allah, namun terlewat beberapa hari, beberapa pekan bahkan kita tidak membaca Al-Quran, paling tidak selembar kan. Tapi ada beberapa hari kita lewat selembar pun enggak kesampaian. Itu perlu diistighfarin ikhwan. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa bersama kitabnya. Itulah tanda bila mana Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan bukakan hatinya untuk berusaha memahami makna-makna firman-Nya. Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata, "Innallaha tajalla li'ibadihi fi kalamihi walakinnahum la yafqahun." Sungguhnya Allah Ta'ala bertajalli, menunjukkan kekuasaannya, kedermawanannya, kemuliaannya di mana? Di dalam firman-Nya itu. Allah Ta'ala membukakan pintu yang besar kepada hamba-hambanya melewati Al-Quran itu. Tapi sayang sekali mereka, kebanyakan para hamba itu la yafqahun, tidak memahami, tidak menangkap karunia itu. Itu kata siapa? Sayyidina Ja'far As-Shadiq, gitu ya kawan. La ilaha illallah. Berkata Sayyidina Uthman, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita suci, maka tidak akan pernah kita merasa kenyang atau berkecukupan daripada firman Allah Ta'ala. Makin kita baca makin haus, ya kan? Nah, itulah suatu kenikmatan. Kenikmatan atau cinta. Bila mana kita makin mendalam, maka makin bertambah dahaga kita. Bukannya makin ngilang, bukannya ngilang dahaga. Itulah yang luar biasa ya kawan. La ilaha illallah. Ketika orang merasa dirinya sudah tercukupi, nah itu suatu hijab kan, suatu penutup. Oh deh, selesai di sini berarti ente. Padahal jalan masih jauh. Karena engkau menganggap engkau sudah berkecukupan, sudah akhirnya Allah Ta'ala stop pemberiannya karena ente sendiri yang menutup. Wah, kata itulah kaum salihin. Kan sering kita ceritakan tentang Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dilihat oleh beberapa kaum salaf dan salihin. Syuf Faqih Al-Muqaddam semenjak kecilnya senantiasa beliau minum daripada ka'sul mahabbah, gelasnya cinta kepada Allah. Dan senantiasa dia minum dan enggak hilang dahaganya. Wah, makin dia minum makin haus. Itulah para aulia sholihin. Akhirnya ada seseorang di zaman lain dia berkata, "Syaribtu min ka'sil mahabbah hatta ruwitu." Sungguh aku telah meminum daripada gelas-gelas cinta kepada Allah sehingga aku kenyang, katanya gitu. Dibalas sama beberapa rekannya, "Ya kesian ente." Loh, kok kesian? Justru Masya Allah ini sudah minum dari ka'sul mahabbah. Enggak, kesian ente. Orang-orang lain minum dari gelas yang sama, tapi mereka belum hilang dahaganya. Makin mereka minum, makin bertambah dahaganya. Artinya apa? Makin banyak yang mereka minum. Lah kalau ente stop berarti minumnya. Karena ente menganggap sudah hilang dahaganya, stop dong minumnya. Ya kesian. Terhijab akhirnya. Begitu ya kawan. Jangan merasa kenyang. Jangan merasa kenyang dari kebaikan. Makin kita cicipin, makin nikmat. Makin mau nambah lagi. Nah, begitu kan nikmat jannah, nikmat surga begitu hakikatnya ikhwan. Enggak ada cerita kenyang, enggak ada cerita bosan. Makin dicicipi makin enak.
Ikan itu nikmat-nikmat surga. Ya kan? Jadi kalau kita makan apel nih contohnya, kunyahan pertama nikmat, kunyahan kedua lebih nikmat yang pertama dari yang pertama, dan ketiga lebih nikmat dari yang kedua, dan terus seperti itu. Begitu. Nah itu nikmat ada di dunia nih kayak gitu. Hadir majelis taklim contohnya, belajar ilmu, dituangkan oleh Allah di hati kita pemahaman atas makna-makna firman-Nya. Nikmat. Coba lagi, lebih nikmat lagi. Coba lagi, lebih nikmat lagi, dan terus seperti itu, nggak ada habisnya. Wa anna ila rabbikal muntaha idzan fala muntaha. Sampai akhirnya entar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Semoga Allah taala mengkaruniakan kita apa yang telah Allah taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ikhwani, masih kita dalam pembahasan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, Iqra. Yang pertama kita bahas perihal perintah yang pertama, Iqra, dengan metode bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian definisi Iqra itu sangatlah luas, tidak terbatas membaca kitab, tapi membaca setiap kejadian, membaca alam semesta. Yang pertama kali engkau baca adalah dirimu dulu, kata Allah Ta'ala kan. Khalaqal insana min alaq. Nah ini, ayo bacalah dirimu dulu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana proses penciptaanmu dari segumpal darah, segumpal daging, sampailah diselimuti dengan tulang ila akhir. Bacalah dirimu. Dirimu itu mempunyai rahasia-rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa tahsibu annaka jurmun saghirun wa fika tawal alamul akbaru. Engkau mengira dirimu ini makhluk yang kecil, padahal di dalam dirimu itu terdapat alam yang sangatlah luas. Ada alam dalam diri kita ini. Ada makhluk yang banyak dalam diri kita ini. Kalau kita memperhatikan berapa sel yang ada di diri kita, gimana saluran darahnya, semua jalan teratur di waktu yang teratur. Jangan jauh-jauh, contohnya antara ini tenggorokan kita nih, satu korong satu lubang itu untuk nafas sama untuk makan gitu. Subhanallah, yang gharibnya selang tempat makan gini kan, di tengah-tengahnya selang tempat nafas. Jadi kalau ente makan, selang nafas tuh menyatu, ketutup selang nafas. Ada kan, dan dalam penelitian ada kok, banyak kok di itu gitu. Dibuat sedemikian rupa, nggak dibuat lain selang nafas, selang sama selang makan lain jalurannya, kagak. Ada perempatan di situ, ada perempatan. Subhanallah, pas kita makan otomatis nafas kita tertahan sebentar. Lewatlah jembatan itu makanan, nyampe ke tempat. Kalau aja salah, bisa bahaya. Si makanan jatuh ke saluran pernafasan, wah bahaya ente, nggak bisa nafas. Tapi sedemikian rupa dengan detailnya semua teratur. Apalagi masalah otak, wah yang luar biasa. Ulama kedokteran pun bingung masalah otak, ini ada apa sih dalam otak nih? Dibedah, diruwet, wah nggak bisa, bingung nih kok bisa gini otak. Nah itulah wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Ta'ala. Di dalam diri kalian banyak tanda kebesaran Allah, tapi namun kalian tidak melihatnya, kata Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Itulah perihal yang harus kita baca pertama kali. Bacalah dirimu dulu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menekankan lagi, membaca lagi. Iqra wa rabbukal akram, kita bahas dalam pertemuan lalu. Kedua kalinya ditekankan, baca. Dan di sini Allah Ta'ala menjamin wa rabbukal akram, Allah Ta'ala maha mulia, Allah Ta'ala maha dermawan, tapi dengan syarat baca dulu. Ketika engkau membaca, maka Allah akan membukakan pintu kemuliaannya, pintu karunia-Nya. Begitu ikhwan. Iqra wa rabbukal akram. Dan ini sudah sunnah kauniyah. Enggak memandang agama, enggak memandang keyakinan. Membaca pasti Allah kasih karunia. Pun itu orang kafir, pun itu siapa. Enggak membaca ditahan karunia Allah sama Allah Ta'ala walaupun dia muslim. Nah kayaknya ini sunnah kauniyah, tabiat alam begitu. Iqra wa rabbukal akram. Nah sekarang kita bahas firman Allah Ta'ala, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tinggal 2 ayat dari 5 ayat yang pertama Allah Ta'ala turunkan. Qala Ta'ala, ialah Allah alladzi 'allama, yang mengajarkan manusia, mengajarkan yang lain, mengajarkan semuanya,
bil qalam, dengan perantara qalam. Kalimat qalam kalau dalam bahasa Arab kalau kita cari artinya apa? Artinya pena, bulpen. Itu qalam artinya, ikhwan. Di sini Allah menyatakan Allah itu mengajarkan manusia dengan menggunakan alat namanya pena. Ini luar biasa. Di ayat ini mengandung sesuatu perintah yang sangatlah agung, perintah untuk menulis. Begitu. Perintah untuk menulis. Allah akan mengajarkanmu, tapi entar dulu, mana ya penanya? Karena Allah Ta'ala akan meluangkan karunia-Nya melalui pena ini, kata Allah Ta'ala. Nah, inilah dua perintah ya ikhwan. 5 ayat pertama mengandung 2 perintah apa ya? Membaca dan menulis. Wah kata. Allama bil qalam. Walaupun di sini ulama tafsir mereka membahas qalam itu apa sih yang dimaksud dengan qalam? Bisa jadi makna yang basicnya, makna qalam adalah ini pena, ini pulpen, ini qalam. Dan kalimat qalam itu dinamakan qalam dalam bahasa Arab li'annahu yuqlam. Dahulu pena ya dari apa tuh? Dari kayu, pepohonan. Setiap tumpul dipotong, setiap tumpul dipotong, kayak pensil kalau kita ya, dipotong. Nah, pemotongan itu namanya qalama yaqlumu kalau bahasa Arab. Maka dinamakan alat itu qalam karena seringkali dipotong-potong. Itu namanya dalam metode bahasa Arab, dalam sastranya begitu. Dinamakan juga yang dimaksud dengan qalam di sini satu itu, dan juga bisa yang dimaksud dengan qalam di sini adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan setelah arsy. Allah Ta'ala menciptakan arsy-nya. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan qalam. Dan Allah Ta'ala menciptakan lauh mahfuz, ya kan? Kalau kita artikan dalam bayangan kita, lauh itu artinya papan tulis. Dan qalam artinya pena. Allah Ta'ala memerintahkan si pena untuk menulis semua takdir yang akan terjadi. Sampai akhirnya semua dituliskan oleh qalam. Nah, tapi bagaimana hakikat qalam yang diciptakan Allah itu dan bagaimana hakikatnya lauh mahfuz, nah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Walaupun dari segi bahasa qalam artinya pena, lauh artinya papan, dan itu memang si pena menulis di papan itu semua takdir yang akan terjadi. Wah kata. Sering kali kita baca tuh di beberapa maulid kan. Allah Ta'ala menyuruh qalam untuk menulis. Di antara yang ditulis oleh qalam, Allah Ta'ala perintahkan, wahai qalam, tulis umatnya Adam apa ya? Barang siapa yang taat maka dikasih pahala, barang siapa yang bermaksiat maka dikasih dosa. Umatnya Idris satu-satu, umatnya Musa begitu juga, sampai umatnya Isa begitu semua. Nah, barang siapa yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka, berdosa. Ketika nulis umatnya Nabi Muhammad, si qalam mau nulis yang kayak tadi, semuanya kayak gitu semua. Sama si qalam mau nulis juga sebelum diperintahkan. Akhirnya Allah Ta'ala menegur qalam, ya qalam stop, jangan kau tulis. Dalam riwayat itu maka pecahlah qalam. Akhirnya Allah Ta'ala menyatukannya lagi, ya Rabb, wa ma aktub, ya Allah apa yang aku tulis dalam umat ini, umat Nabi Muhammad? Tulislah ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Ini umat yang banyak dosanya tapi Tuhannya Maha Pengampun. Nah, ini keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum kita satu-satu. Apa namanya? Satu lawan satu. Kebaikan pahala. Keburukan dosa. Satu lawan satu. Kalau kita kagak. Enggak lah satu-satu gitu. Enggak. Berapa? Enggak tahu. Yang tahu hitungannya Allah Ta'ala. Kita ada sedikit kemanjaan ya, dimanjakan oleh Allah Ta'ala. Kalian ini banyak berdosa. Iya betul. Tapi Allah Ta'ala Maha mengampuni. Semua itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kata ikhwan, kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak bisa dapat karunia yang luar biasa ini. Kita nggak bisa dapat kemanjaan dari Allah Ta'ala. Itu semua karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah. Itu perihal galam tadi. Bisa diartikan seperti itu juga. Wahai kata. Nah di sini ikhwan dikatakan dalam sejarah, siapa sih yang pertama kali membuat pena, menulis-nulis? Sebagian riwayat mengatakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang mu'tamadnya di kebanyakan kitab tafsir hampir sepakat mereka mengatakan pertama kali makhluk yang membuat pena adalah Nabi Idris katanya.
Nabi Idris. Pertama kali orang yang menulis-nulis. Wah, kata Nabi Idris alaihissalam. Baik. Dikatakan pena itu adalah salah satu dari dua lidahmu. Engkau mempunyai dua lidah. Yang satu dengan ini lisan kita, yang satu dengan pena kita. Hisabnya sama nanti. Apa yang engkau katakan dan apa yang engkau tulis itu dihisab sama ya ikhwan. Nah, akan dikatakan wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa ad-dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghaira alladhi yasurruka fil qiyamati antarahu. Setiap penulis pasti akan musnah, pasti akan mati. Tapi yang akan kekal adalah yang ditulisnya. Ini akan dikenang di kemudian hari. Kalau ente pasti mati, tapi tulisanmu bisa jadi kekal, akan hidup lebih lama daripada tulisanmu itu. Maka jangan engkau menulis dengan tanganmu selain tulisan yang akan menyenangkanmu nanti di hari kiamat. Jangan sampai tulisan kita jadi dosa jariah kita ya, dia bilang. Ya kata ikhwan. Makanya ada dahulu seorang di Bani Israel. Nah, seorang di Bani Israel dia sesat dan dia banyak menulis-nulis perihal yang menyesatkan. Dan akhirnya orang banyak terobsesi, terbawa oleh tulisan-tulisannya yang sesat itu. Di akhir cerita dia taubat, dan datanglah dia kepada seorang nabi di zamannya. Akhirnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabi itu, bilang ke fulan, ya aku terima taubatnya, namun bagaimana perihal tulisannya yang telah menyesatkan ribuan orang itu, kata Allah Ta'ala. Dibilang sama nabi itu, betul Allah Ta'ala telah menerima taubatmu, tapi inti punya tulisan itu masih sekarang menjadi dosa jariah akhirnya. Nah itu makanya bahaya ikhwan, sangat-sangat bahaya. La ilaha illallah. Berkata Sayyidil Habib Umar, kalau kita ambil bait ini, bait syair ini, fala taktub bi kaffika. Kalau seandainya dikatakan pena adalah lisan lidah nomor 2, maka zaman sekarang tombol-tombol HP adalah lidah nomor 3. Nah gitu. Apa yang ente pencet, apa yang ente tulis, itu akan dihisab juga oleh Allah Ta'ala. Wah kata. Jadi artinya tulisan di sini bukan hanya tulisan dengan pena, ketikan HP, ketikan laptop, itu semua masuk dalam kategori tulisan yang akan lebih lama umurnya daripada Makanya dibilang jejak digital, ya kan? Nggak bakal musnah jejak digital, ya sudah. Makanya hati-hati untuk meninggalkan jejak di digital, karena akan hidup lebih lama daripadamu. Maka janganlah engkau menulis. Kata Habib Umar, maka janganlah engkau memencet tombol kecuali tombol yang akan membuatmu girang nanti di hari kiamat. Nah, begitu ya kawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini perlu kita perlu edukasi sebenarnya dalam perihal media kita. Jadi nggak sembarang nulis, nggak sembarang nge-share gitu kan. Nggak sembarang ngeposting. Kadang-kadang niatnya kita bagus dakwah ilallah, semoga ada orang yang melihat postingan ini akhirnya dia dapat hidayat, bagus. Tapi jangan lupa juga keikhlasanmu ketika engkau memposting itu, ya kan? Itu penting banget ikhwan. Kadang-kala kita berusaha untuk mengajak orang ke jalan Allah, tapi akhirnya kita terjerumus ketika kita berjalan mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala, terjerumus dalam riya kita, terjerumus dalam nggak ada keikhlasan, dalam ghurur atau ujub kita. Itu yang bahaya. Nah, kalau sudah kayak gitu, udah berarti hati-hati nih. Harus break sebentar, harus renungi kembali targetnya itu apa. Targetmu adalah mengajak orang kepada Allah. Baik pun ada orang yang mendengar ajakanmu atau tidak, ente nggak peduli. Bukan kewajiban ente untuk orang itu harus dapat hidayat. Enggak, hidayat di tangan Allah Ta'ala. Kewajibanmu adalah berusaha. Ketika engkau berusaha, ya sudah, bagus sudah. Turunnya hidayat atau enggak turunnya hidayat itu dari Allah Ta'ala. Bila mana engkau usaha dan tahu-tahu usahamu membuahkan, itu bonus dari Allah Ta'ala. Dan kita nggak bisa menuntut, ya Allah, ana dakwah sekian tahun tapi kok nggak ada orang dapat hidayat. Nggak bisa kita tuntut. Murni dari Allah Ta'ala. Artinya apa ikhwan? Dalam perihal ini sedikit agak
agak pedih tapi nggak apa-apa lah. Sering kali kita memposting postingan ataupun status ya, dengan niat dakwah, bagus dakwah. Kita lihat berapa yang melihatnya, viewersnya berapa. Oh sekian. Kadang-kadang ada di hati celetukan, lah kok cuma sekian. Nah itu hati-hati tuh, sudah tuh kalimat kok cuma sekian yang melihatnya. Nah hati-hati. Apalagi kalau engkau membandingkan postingan ini bagus, cuma sekian dilihat. Fulan bin Fulan postingannya nggak ada faedah, tapi kok banyak yang ngelihat. Bener nih sudah nih, udah nggak diikhlas sudah. Apalagi Fulan bin Fulan itu contohnya pendakwah juga. Kalau bahasa kasarnya saingan dakwah itu yang muskilah. Padahal nggak ada dalam dakwah yang namanya saingan, ikhwan, sama sekali. Ketika sudah terlintas di hati kita kalimat saingan dakwah, berarti engkau bukan berjalan di jalan yang benar. Berarti nyasar nih ente sekarang nih. Jalan dakwah itu nggak ada kata saingan. Ketika engkau menganggap ada saingan, berarti ente sudah keluar jalur sekarang. Ayo balik lagi. Cari jalan yang benar. Di dakwah nggak ada namanya saingan. Wah kata semua saling membantu. Wah kata makin banyak yang berdakwah makin senang kita. Wah kata la ilaha illallah. Selagi mereka itu mengantarkan ke jalan yang benar, begitu ya kawan. Nah, makanya hati-hati dalam dalam berdakwah melalui ketikan. Perhatikan keikhlasanmu. Jangan terlalu memandang berapa yang ngelihat, berapa yang nge-like, berapa yang share. Ada orang yang share, ada yang like atau enggak, bukan urusan. Yang penting ente berusaha, titik, udah selesai. Habis itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah itu cukup di situ ikhwan. Salawat Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. La ilaha illallah. Ajib. Oke, itulah perihal menulis ya. Jadi hati-hati ketika menulis. Hati-hati ketika menulis baik dengan pena ataupun dengan tombol. Tamam. Masalah tulisan juga ikhwan, ini juga penting. Masalah tulisan itu penting, nulis itu ikhwan ya. Dikatakan tidak dinamakan pelajar ilmu bila mana dia tidak membawa pena. Itu dikatakan. Nah, dulu kalau kita di sono kita jalan ini nggak bawa pena sama buku not, ini bukan pelajar ilmu ini. Ini gimana ceritanya? Kalau seandainya di jalan nemu faedah, gimana cara dia mau nulis? Harus senantiasa dia siap dengan penanya. Ya. Dikatakan pelajar ilmu itu ketika dia masuk dalam medan ilmu maka seakan-akan dia masuk dalam medan perang dan senjatanya adalah pena. Wah kata dia berjihad dengan pena. Wah kata ya, kalau seandainya dia hadir pelajaran tanpa membawa pena, seakan-akan dia hadir medan perang tanpa membawa pedang. Silat aja, ngandalin silatnya, ya kalah langsung. Inti harus punya pena, harus punya senjata, begitu ya kawan. Penyair berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu gaidun. Gaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Wa minal hamagati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taligah. Ilmu itu atau faedah itu bagaikan hewan buruan. Kita memburu. Ini perumpamaan lain lagi sekarang. Orang belajar ilmu bagaikan dia memburu. Ketika lihat kijang, keren tuh kijang tuh. Nah, itu faedah artinya. Ketika kita mendengar faedah dari guru, dari ustadz, seakan-akan kita melihat kijang yang mau kita buru. Tamam. Kita dengar dan kita faham. Artinya kita menembak tuh kijang. Tamam. Tak. Di kakinya. Wah, jatuhlah si kijang itu. Tamam. Tapi apa yang terjadi? Kita dengar faedah itu dan kita fahamin. Wah, faedahnya keren. Tapi kita nggak tulis. Itu bagaikan ente nembak kijang, ente manah kijang, tak kena di kakinya. Tuh si kijang sudah duduk. Tinggal ente ikat. Kelar. Ente kagak, ente liatin aja. Wah, kijangnya cakep. Nah, atau ente bawa pulang, tapi nggak diikat kijang itu. Nah, itulah perumpamaannya orang mendengar faedah tapi tidak ditulis. Gaid suyudaka, dia bilang, ayo ikat hewan buruanmu itu bil hibal dengan tali yang keras. Tulis faedah yang engkau dengar, itu artinya. Wa minal hamagati, di antara suatu kebodohan,
Bila mana antasida ghazalatan, bila mana engkau berburu kijang tapi engkau tidak ikat dia, engkau rela membiarkannya balik kembali. Ya ngapain capek-capek berburu kalau gitu? Wah, itulah. Tulis, ikhwan. Sekarang kita alhamdulillah ya, bisa nulis di kertas. Dahulu dibilang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu ikhwan dikatakan beliau kalau baca sekali langsung hafal. Langsung Kalau seandainya beliau mengandalkan hafalannya sudah cukup luar biasa. Tapi enggak, tetap beliau nulis. Dan beliau itu dulunya miskin, sangat miskin. Sampai-sampai apa? Enggak punya kertas. Kalau orang dulu tuh kertasnya dari mana? Bisa dari daun, bisa dari gandum mereka buat. Yang tipis yang jadi buat kertas itu akhirnya. Dulu orang zaman kayak gitu dulu. Imam Syafi'i nggak punya duit untuk beli gandum itu, beli kertas-kertas yang beneran. Akhirnya apa? Dan nggak mau juga ngambil daun-daun sembarangan. Akhirnya apa itu enggak? Dalam cerita Imam Syafi'i ini diceritakan dalam kitab Safahat min Sabril Ulama, Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Diceritakan Imam Syafi'i akhirnya ke sampah-sampah mengambil bekas tulang. Orang makan kambing, makan onta, tulangnya itu dibuangkan. Nah, tuh tulang itu diambil. Imam Syafi'i. Buat apaan? Buat tempat menulis ilmu akhirnya. Akhir tempat tinggalnya dipenuhi dengan tulang-tulang. Apaan tuh? Ini tulisan ilmu semua di atas tulang-tulang itu. Padahal kalau seandainya beliau nggak menulis dan mengandalkan hafalannya, hebat, sudah luar biasa. Tapi tetap menulis. Itu kan Imam Syafi'i. Wah, juga pernah beliau ketika beliau datang ke Imam Malik bin Anas dalam cerita yang ma'ruf itu. Imam Syafi'i ini Masya Allah umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 11 tahun sudah hafal Muwatta. Ketika beliau datang ke Imam Malik bin Anas umurnya 10 tahunan, 9 atau 10 tahun. Datang ke Madinah, masih bocah. Tapi jenius, pinter. Waktu itu Imam Malik bin Anas lagi ngajar hadis. Datanglah Imam Syafi'i duduk di belakang, anak kecil. Dan Imam Syafi'i mulai menulis. Dilihat sama dia, enggak ada kertas, enggak ada pena. Orangnya dulu miskin Imam Syafi'i itu, ikhwan, Masya Allah. Akhirnya beliau mulai menulis dengan tulisan-tulisan isyarat lewat ludahnya. Terus di tangannya, dikit aja. Isyarat ini. Itu nulisnya. Imam Malik pas lihat Imam Syafi'i kayak gitu, dia bingung, ini ngapain anak kecil hadir majelis ta'lim main ludah lagi. Inilah pendapat prasangkanya Imam Malik. Selesai majelis itu, Imam Malik manggil, ya walad, sini engkau. Katanya, enti ngapain duduk di sini main ludah? Dia bilang sama Imam Syafi'i, wahai Imam, sungguh aku di sini belajar mendengarkan ilmumu dan aku nggak main ludah. Ini aku mencatat perkataanmu. Imam Malik nggak percaya, masa iya nyatat pakai ludah emang kelihatan? Kalau segitu, masa? Coba buktikan. Buktikan apa yang kau tulis. Akhirnya dalam cerita itu ikhwan, Imam Syafi'i akhirnya mulai membacakan tulisannya yang ditulis dengan ludah itu satu demi satu. Tahu-taunya dari awal majelis sampai akhir majelis tidak ada satu kalimat pun yang terlewatkan oleh Imam Syafi'i. Semuanya ditulis. Imam Malik takjub, ini bocah hebat nih berarti nih. Sini udah tinggal sama aneh sekarang. Langsung diambil sama Imam Malik, tinggal di rumahnya. Nggak lewat 2 tahun beliau akhirnya sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab karangannya Imam Malik. Gedenya mungkin kayak gini 3 kali. Tulisannya kecil-kecil. Ada Muwatta Imam Malik. Langsung dihafalin sama Imam Syafi'i. Begitu. Intinya apa tadi? Menulis. Menulis. Penting ikhwan menulis itu. Dahulu ada ayahnya Habib Umar, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alama, seorang alim yang luar biasa ikhwan, dan kuat hafalannya. Beliau setelah menjadi ulama besar di kota Tarim, senantiasa beliau menghadiri majelis guru beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Habib Alwi bin Syahab. Itu tuh Habib Muhammad. Padahal ini faedah-faedah yang beliau dengar bisa jadi faedah-faedah yang telah beliau sudah dengar dulu. Tapi tetap bawa kitabnya itu beliau tuh. Dia tulis omongan gurunya itu. Nih, cara tulisnya begini ikhwan. Dia tulis sedikit.
Kalau bahasa Arabnya sih ru'usul aglam, tema. Tema dikosongin habis itu. Tulis lagi, dikosongin lagi. Di madras itu di hari Rabu sama hari Sabtu di Rubat Tarim pagi-pagi ditulis itu. Sekian lembar. Banyak kosongnya tapi. Habis balik dari madras itu beliau langsung balik ke rumahnya, ngapain? Duduk dan nulis apa yang beliau tinggalkan tadi. Jadi yang kosong-kosong itu beliau penuhi semua. Jadi Masya Allah, artinya apa? Ketika beliau dengar langsung hafal. Tapi hanya saja untuk urutannya bagaimana? Urutannya ini, habis itu ini, habis itu ini. Pas di rumah langsung beliau tulis semua. Jadilah kitab sebesar 11 jilid besar. Apa itu? Perkataan daripada gurunya Habib Ali bin Syahab. Ada ma'ruf sampai sekarang ada itu kitab. Padahal beberapa faedah yang di kitab itu Majmu' Kalam namanya, Majmu' Kalam Habib Ali bin Syahab. Beberapa faedah yang di situ itu terulang ya ikhwan, tetap aja ditulis sama Habib Muhammad. Bahkan beberapa faedah di situ kita yakin Habib Muhammad sudah tahu pasti faedah ini karena ini sangat penting. Catat kalau bisa faedah ini. Apa? Tidak dinamakan pelajar ilmu kecuali kalau seandainya dia mendengar suatu faedah yang ke 1000 kalinya dia mendengar seperti dia dengarkan untuk pertama kalinya. Itu baru namanya talib ilm. Artinya apa? Begini. Kita sering hadir dars, dengar faedah. Oh, faedahnya keren nih, aneh baru pertama kali dengar. Ceritanya bagus, baru pertama kali dengar. Lantas, gimana ente punya ekspresi ketika engkau pertama kali mendengar itu? Takjub, wow, gitu kan. Matanya apa nih? Gede, gitu. Pas dengar faedah yang baru pertama kali dia dengar, gitu. Gerak-geriknya kan gitu kan ya. Oke. Ente hadir majelis lain, contohnya, dengar faedah yang sama, gimana ente punya ekspresi? Sama nggak kayak tadi? Lain kan? Udah tahu nih cerita ini. Itu baru 2 kali padahal. Sampai-sampai naudzubillah ada beberapa orang, udah tahu ceritanya. Ya Allah, sampai ustadznya sakit hati gara-gara itu. Itu sangat menyakitkan itu, ikhwan. Pas ente mau ambil faedah, nggak mau kasih faedah, kemudian lawan bicara ente bilang, udah tahu ceritanya. Coba ente rasain gimana caranya. Gimana kalau itu guru ente? Bakal hilang berkah ilmu gara-gara itu, ikhwan. Dan emang nggak dianggap murid kayak gitu. Sekurang ajarnya dengan gurunya kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Dan itu bukan talib ilm. Talib ilm adalah ketika dia mendengarkan faedah yang ke 1000 kalinya, bukan kedua kali, bukan ketiga kali, bukannya sok tahu, kagak, ke 1000 kalinya. Bisa jadi dia lebih hafal dari ustadznya dalam faedah itu. Tapi dia gerak-geriknya ketika mendengar faedah itu yang ke 1000 kali persis seperti gerak-geriknya dia mendengar faedah itu pertama kali. Kalau begitu, ini namanya baru talib ilm. Kalau merasa sudah tahu atau nggak bilang sudah tahu tapi biasa-biasa aja gitu, nggak kayak pertama kali dengar, masih belum namanya talib ilm itu. Belum. Talib ilm orang yang haus dengan ilmu. Walaupun yang dia dengar itu pernah dia dengar juga, tetap yang namanya ilmu, ini ilmu, dihormatin. Walaupun aneh sudah hafal per huruf, tetap ikhwan, penghormatanmu kepada ilmu itu dituntut. Walaupun ilmu yang engkau dengar sekarang ini pernah engkau dengarkan, engkau hafalkan. Walaupun dari guru yang lebih mulia, tapi tetap ketika engkau mendengar faedah ini dari siapapun, walau dari anak kecil, engkau wajib menghormati ilmu itu. Jangan hormati orangnya, nggak apa-apa, tapi hormatilah ilmu yang keluar darinya. Soal Nabi. Makanya catat, tidaklah dinamakan pelajar ilmu, melainkan kalau seandainya dia mendengar faedah ke 1000 kalinya, persis ekspresinya seperti dia mendengarkan faedah itu untuk pertama kalinya. Baru itu talib ilm. Nggak ada cerita sok tahu, ya enggak. Nah itulah dalam perihal ilmu nggak ada ceritanya sok tahu ataupun sok alim, enggak ikhwan. Itu kalau ente belajar di universitas silahkan, tapi belajar di tempat kayak gini nggak ada namanya sok tahu. Jadi murid yang benar, kalau enggak cari tempat lain. Tamam ikhwan. Jangan sampai kita sok tahuan sama guru ikhwan. Soal Nabi. Allahumma salli. Nah penting kita beradab. Lain, ente menimba ilmu ini ilmu Rasulullah. Bukannya ilmu orang barat. Ilmu orang barat silahkan nanti mau sok tahuan sama guru. Tapi ilmu Rasulullah beradab dong. Tamam. Lihat sahabat bagaimana ketika menimba ilmu dari Rasulullah. Lihat tabi'in gimana mereka menimba ilmu dari sahabat. Dan ambillah sanad adabnya. Jangan engkau cuma ambil sanad
maklumahnya, sangat pengetahuannya itu mudah, ente baca kitab kelar dapat pengetahuan, tapi adabnya mana? Nah, itulah yang penting ikhwan, harus diperhatikan. Saya ulangi lagi, tidak dinamakan penuntut ilmu bila mana tidaklah dinamakan penuntut ilmu kecuali bila mana dia mendengarkan faedah untuk ke1000 kalinya, persis seperti keadaannya ketika dia mendengarkan faedah itu untuk pertama kalinya. Nah, itu namanya baru talibul ilm. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sallallahu Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oke. La ilaha illallah. Jadi tegang begini ya. Jangan tegang-tegang ya, biasa aja. Nyantai. La ilaha illallah. Nah, harus kita memperhatikan ya apa yang ditulis. Teman Sayyidil Habib Umar berkata, pastilah kalau kita memperhatikan tulisan-tulisan, maka tulisan yang harus kita perhatikan adalah Al-Qur'an ya. Perhatikan untuk menulis Al-Qur'an, menulis hadis, perhatikan. Wah, kata. Kemudian setelah Quran dan hadis ya tulisan-tulisannya para ulama. Tulisannya para ulama. Makanya dicari kadang-kadang manuskrip ini tulisannya dengan tulisannya Imam Fulan, oh, luar biasa. Oke. Sampai ikhwan diceritakan oleh Sayyidil Habib juga masalah tulisan-tulisan ini itu sangat berpengaruh. Makanya ketika Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, ya kan? Ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang solihin yang mimpi. Mimpi dia lihat syaitan. Lihat syaitan. Syaitan nangis dan sedih dan meletakkan pasir di kepalanya syaitan itu. Dibilang sama dia, "Ente kenapa? Ada apaan emang? Apa yang terjadi? Kok kayak sumpah gini?" Iya katanya, "Sungguh telah dikarang kitab yang aku takut orang bakal dapat hidayat dengan perantara kitab itu." Kitab apa nih emang? Ini Ihya Ulumuddin nih, karangan Ghazali. Ini bahaya nih kitab. Ana ngerinya orang bakal memahami Al-Qur'an dan hadis melalui kitab itu bahaya itu. Syaitan takut ketika ditulisnya kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa. Dan juga syaitan membisiki beberapa orang, walaupun dengan nama ulama, ya. Ketika kitab Ihya Ulumuddin itu sampai ke beberapa negeri Maghrib, arah baratnya Arab sana, Maroko, Libya, Tunis itu. Dahulu mereka itu anti dengan karangannya Imam Ghazali. Sampai ada seorang ulama, ketika dia melihat kitab Ihya Ulumuddin ini tersebar di daerahnya, dia memfatwakan ini kitab sesat, wajib dibakar, gitu fatwanya. Dan itu ketika itu dia mufti, fatwanya diambil sama pemerintahan, sama hakim di daerah itu. Ya sudah, akhirnya hakim memerintahkan semua kitab Ihya Ulumuddin harus dibakar. Ya ma'ruf kan ceritanya itu. Akhirnya apa? Di malam harinya dia mimpi. Subhanallah. Walaupun zahirnya itu suatu hukuman, tapi sebenarnya itu suatu perhatian. Suatu perhatian dari Rasulullah, perhatian dari ulama solehin. Dia mimpi Rasulullah SAW sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar, sama Imam Ghazali. Imam Ghazali mengeluhkan orang ini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh orang ini telah menzalimiku, kata Imam Ghazali. Emang kenapa? Kitab aku dibakar di daerahnya. Dia nggak mau kitabku tersebar di daerahnya. Rasulullah bilang, emang ini tulis apaan? Wama kita buka. Emang ini kitab apa yang dibakar? Baru Imam Ghazali mengeluarkan kitab Ihya Ulumuddin. Ini ya Rasulullah, ini kitab nih. Sama Nabi SAW dalam mimpi itu dilihat. Kemudian dikasih ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar lihat kitab ini dan bagaimana pendapatmu tentang kitab ini? Bagus ya Rasulullah. Kasih ke Umar. Bagus ya Rasulullah. Nah, balik lagi ke Nabi SAW. Habis Nabi SAW menanyakan orang yang mimpi tadi, ada apa gerangan engkau membakar kitab ini? Padahal bagus. Diem dia, nggak bisa ngomong. Ya sudah katanya, taubatlah engkau. Dan akhirnya Nabi SAW mengalihkan hukumannya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar galak kan ya? Nah, ceritanya sih gitu, galak.
ceritanya. Padahal Masya Allah baik kok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akhirnya menghakimi dia, mencambuk dia 40 cambukan. Dalam mimpi itu ya, mimpi ceritanya ini kan. Buka katanya, dicambuk sama Sayyidina Umar. Dan dia bertaubat dalam mimpi itu. Mimpi ini ceritanya. Besoknya pagi pas dilihat cambukannya ada semua tuh 40 itu. Nyata dan sakit dia. Oh beneran taubat, nangis-nangis. Akhirnya dia ngomong depan orang. Minta maaf atas fatwa yang telah dia tulis. Dan sekarang kita cetak, kalau bahasa kita, kita tulis Ihya Ulumuddin sebanyak-banyaknya, disebarkan, memang tersebar akhirnya kitab Ihya Ulumuddin. Nah begitu ya. Soal Nabi Allamal insana ma lam ya'lam, insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah taala yarzuqna wa iyyakum al-ilm wa yu'allimna ma jahilna wa yarzuqna al-fahm bima 'alimna wa yarzuqna al-amal wa taufiq lil amal bima 'alimna. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barakallahu ma fi hadzal majlis wa man yasma' min hadzal majlis wal hadirin was sami'in wajma'na wa iyyahum fi dzari karamatik wa agir bina aina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهدا وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبب بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. كل رسول مأمول وإذا حضرت الرسول فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي
عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحانك اللهم بك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول إن شاء الله تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. بسم الله.